Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pertama-tama memuji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itu, khatib berpesan pada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya
dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada pada Jumat ketiga yang masih dalam suasana Dzulhijjah. Maka dalam hal ini khatib mengajak kepada para jamaah sekalian untuk kembali merenungkan nikmat-nikmat dan rizki yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Segala nikmat ini adalah nyata atau disebut dengan nyata adanya dan telah ditegaskan dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Yang artinya sungguh kami Allah telah memberimu nikmat yang banyak. Maka dalam hal ini nikmat yang telah diberikan ini tidak boleh menjadikan kita lupa sehingga jauh dari Allah Ta'ala. Sebaliknya, nikmat ini harus mampu dijadikan sebagai sarana untuk beribadah dan membawa kita lebih dekat pada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah? Pertanyaan ini dijawab di ayat selanjutnya, yakni ayat kedua surat Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Yang artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tamu-tamu Allah yang berbahagia, jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya dengan dua bentuk ibadah. Yang pertama adalah salat 5 waktu yang sudah menjadi kewajiban dan rutinitas harian kita. Yang kedua adalah berkorban yang merupakan ibadah tahunan dan hanya bisa dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah ini kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya haji atau disebut dengan Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Maka dalam hal ini perlu kami sampaikan, hukum berkorban adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, khususnya bagi siapa saja yang diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, kita harus dapat menyisihkan sebagian harta kita untuk membeli hewan kurban, untuk disembelih sebagai bentuk ketaatan pada Allah Ta'ala dan membagikan dagingnya kepada karib kerabat serta fakir miskin. Di dalam berkorban ini kita harus ikhlas dan menata hati kita dengan benar dalam ketaatan pada Allah Ta'ala, karena hal ini melibatkan harta yang kita miliki dan nilainya tidak sedikit. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Menyembelih hewan kurban menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah kesunahan yang diutamakan atau sunnah muakkadah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban adalah wajib bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan bepergian. Kemudian Rasulullah SAW pun telah memberi contoh dengan tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Sebagaimana sebuah kesunahan yang ditekankan dan rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW, ibadah kurban memiliki keutamaan tersendiri, sebagaimana hadis Nabi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah yang bunyinya, "Man 'amila adamiyyun bin 'amali yauman nahri ahadin ilallahi min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bi makanin qabla an yaqa'a minal ardi fatihu biha nafsah." Yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih kurban atau menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat
dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Keutamaan lain dari ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal artinya ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Sementara dimensi horizontal adalah ibadah sosial berupa berbagi rizki untuk membahagiakan orang lain. Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, maka kita pun akan merasa bahagia, dan pada akhirnya kebahagiaan bersama juga akan mudah terwujud. Jamaah Jumat rahimahullah. Dengan agungnya makna dan tujuan dari ibadah kurban ini, maka sudah selayaknya kita berusaha untuk dapat melaksanakannya, sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Tentu kita tidak ingin menjadi hamba yang kufur nikmat dan terputus dari rahmat Allah Ta'ala karena kita tidak berkorban pada sebenarnya kita mampu. Mari kita bersama-sama menjadi hamba yang cinta pada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan perintah-perintahnya. Jangan sampai kita pada kondisi yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat 3, Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sungguh orang-orang yang membencimu Muhammad dialah yang terputus dari rahmat Allah. Masyaallah muslimin, tamu-tamu berbahagia, semoga kita semua dimudahkan dalam rizki dan diberikan keberkahan yang banyak sehingga kita dimudahkan dalam berkorban. Bagi tahun ini yang sudah berkorban, semoga tahun depan berkorban kembali, dan bagi yang belum mampu, Allah mudahkan untuk berkorban. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum billahil hakim wa taqabbal minni innahu ghafurur rahim.